teman-teman, yuk kita belajar tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Teman-teman, tahukah kamu kapan saja kita harus cuci tangan? Kita harus cuci tangan saat yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Kalian perlu tahu, kuman atau bakteri mudah menempel pada tangan yang kotor, sehingga makanan yang kamu pegang bisa terkena kuman dan dapat menyebabkan perutmu sakit. Berikutnya, saat kamu selesai melakukan kegiatan, misalnya nih, setelah bermain, berolahraga, memegang uang, memegang binatang, berkebun, atau memegang sarana umum seperti pegangan dus, gagang pintu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, sesudah buang air besar dan buang air kecil, selalu ya, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir untuk menghilangkan kuman di kedua telapak tangan kamu, terutama di bawah kuku-kuku jari. Nah, sekarang sudah pada tahu belum? Gimana sih cara cuci tangan pakai sabun yang baik itu? Cara cuci tangan pakai sabun yang baik itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir dan gunakan sabun. Yang kedua, gosoklah kedua telapak tangan kalian. Telapak dengan telapak saling menggosok ya. Yang ketiga, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Lakukan hal sebaliknya ya. Telapak tangan kiri di atas punggung tangan kanan. Gosok sampai bersih. Yang keempat, telapak dengan telapak dan jari saling terkait. Yang kelima, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Lakukan bergantian ya dengan tangan satunya. Yang keenam, jempol kanan digosok memutar oleh telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Yang ketujuh, jari kiri menguncup digosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang terakhir, pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan lalu lakukan gerakan memutar dan lakukan gerakan yang sama untuk tangan sebaliknya. Nah, seperti itu teman-teman, cara mencuci tangan memakai sabun dengan baik. Ingat, jangan tergesa-gesa saat kamu mencuci tanganmu. Minimal kalian lakukan langkah-langkah tersebut selama 40-60 detik ya teman-teman. Jangan lupa dipraktekkan ya. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan diri kamu, jangan lupa untuk menjaga kuku agar tetap pendek. Menjaga kuku tetap bersih dan pendek sangat penting untuk mencegah penyakit masuk ke tubuh kita. Apabila kuku kotor atau panjang, maka kuku bisa menjadi tempat penularan penyakit seperti cacingan karena telur cacing bisa bersarang di bawah kuku. Nah, udah pada tahu belum cara menggunting kuku agar tidak sakit? Yuk kita praktekkan. Yang pertama, pastikan alat penggunting kukumu dalam keadaan bersih. Lalu, potong kukumu setelah mandi. Kenapa? Karena kuku menjadi lebih lembut dan mudah digunting setelah mandi. Berikutnya, gunakan gunting kuku ya untuk memotong kuku. Jika usiamu di bawah 10 tahun, bisa minta tolong ayah atau bunda. Gunting kuku tangan hampir lurus dengan sedikit melengkung di kedua sudutnya untuk menjaga agar kuku tetap kuat. Gunting kuku kaki secara lurus untuk mengurangi kemungkinan mendapatkan kuku yang tumbuh ke dalam. Rapikan tepi kuku yang kasar dengan kikir kuku yang ada pada pemotong kuku. Gerakan kikir ke arah yang sama karena pengikiran arah bolak-balik dapat melemahkan kuku. Berikutnya, jangan menggunting atau mendorong kutikula atau lapisan yang melapisi kukumu karena kutikula bisa melindungi akar kukumu. Yang terakhir, cuci gunting kukumu, keringkan, dan simpan di tempat yang bersih. Nah, gitu teman-teman, cara untuk menjaga kebersihan tangan dan kaki kita. Eits, tidak hanya sampai di situ saja ya teman-teman, cara menjaga perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri kita. Masih ada nasihat selanjutnya tentang buang air besar dan buang air kecil, buang sampah pada tempatnya, dan cara menjaga agar gigi kita tetap sehat. Nantikan kami di video selanjutnya ya teman-teman. Ingat selalu akan kebersihan diri kita. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah.
sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mencuci tangan dengan baik menggunakan sabun dan air mengalir, serta cara menjaga kuku agar tetap pendek dan sehat. Nah, sekarang kita membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang harus kita perhatikan. Stay tune ya teman-teman. Nah, kali ini yang pertama kita akan bahas adalah tentang buang air besar dan buang air kecil menggunakan jamban atau WC ya teman-teman. Ingat, di jamban, bukan di sembarang tempat. Buang air besar dan buang air kecil di WC termasuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena dengan buang air besar dan buang air kecil di jamban atau di WC, kalian tidak mencemari lingkungan. Jadi, bisa menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan tidak berbau atau kotor. Lingkungan yang tidak bersih dan bau bisa mendatangkan lalat atau serangga yang membawa kuman penyebab diare, demam tifoid atau yang biasa kita sebut tifus, dan juga cacingan. Tentunya kalian tidak mau sakit kan? Nah, untuk itu siramlah jamban sampai bersih setiap kali habis buang air besar atau buang air kecil. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Selanjutnya, untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Membuang sampah pada tempatnya mencegah tertular penyakit, juga menjaga kebersihan lingkungan. Sampah menjadi tempat berkembang biak serangga dan tikus, serta menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara. Sampah juga menjadi sumber kehidupan bagi kuman-kuman yang membahayakan kesehatan kita. Nah, yang perlu kalian tahu, sampah itu dibedakan menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah sampah anorganik atau sampah kering yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Contohnya adalah logam, besi, kaleng, plastik, karet, maupun botol bekas. Untuk yang kedua, yaitu sampah organik atau sampah basah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Contohnya, sisa sayuran, rempah-rempah, atau sisa buah-buahan. Yang ketiga, yaitu sampah berbahaya. Contohnya, baterai, botol racun nyamuk, atau jarum suntik bekas. Nah, buang sampah sesuai dengan jenisnya ya teman-teman. Bagian terakhir yang harus kita perhatikan dalam menjaga hidup bersih dan sehat adalah kesehatan gigi. Gigi tetap pertama tumbuh saat umur 6 tahun. Biasanya saat kelas 1 SD, yaitu gigi seri depan dan gigi geraham. Gigi geraham adalah gigi yang ada di belakang gigi susumu. Gigi susu umur 6-12 tahun berguna untuk menuntun tumbuhnya gigi tetap sebelum gigi susu tanggal. Kira-kira umur 14 tahun gigi tetapmu lengkap berjumlah 32 gigi, yaitu 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham kecil, dan 12 geraham besar. Saat gigi campuran ini, kita harus berhati-hati, sebab mungkin ayah atau bundamu tidak tahu kalau gigi yang baru tumbuh itu akan digantikan lagi. Kadang-kadang, gigi tetap sudah tumbuh sebelum gigi susu lepas, atau kadang ada yang berlubang. Kalau terjadi seperti itu, segera ke puskesmas atau ke dokter gigi ya teman-teman. Tahukah kalian bagaimana gigi bisa berlubang dan berkarang atau yang disebut dengan karies gigi? Gigi bisa berlubang karena ada kerusakan pada lapisan luar gigi yang disebut dengan email. Hal ini bisa disebabkan karena kuman dan sisa makanan yang sudah menempel lama pada gigimu. Kalau gigimu berlubang, kamu jadi sulit bicara dan mengunyah, bahkan kalau tidak segera diobati, gigimu bisa keropos dan patah. Nah, untuk itu, ayo belajar cara sikat gigi yang benar agar gigimu tetap bersih dan sehat. Cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, siapkan sikat gigi dan pasta gigi berfluoride. Tidak usah terlalu banyak, cukup oleskan pasta gigi sebesar sebutir kacang tanah atau kurang lebih setengah sentimeter pada sikat gigimu. Selanjutnya, kumur-kumur dengan air bersih sebelum menyikat gigi. Lalu, sikat semua permukaan gigi secara berurutan. Lama menyikat gigi minimal 2 menit atau sedikitnya 8 kali gerakan pada setiap permukaan gigi.
Sikat permukaan dalam gigi yang menghadap langit-langit dan lidah. Lakukan gerakan pendek maju mundur. Selanjutnya, sikat permukaan gigi yang dipakai untuk mengunyah, yaitu gigi atas dan gigi bawah dengan gerakan pendek maju mundur. Berikutnya, sikat juga lidah dan langit-langit mulutmu. Setelah menyikat gigi, ludahkan pasta gigi dan berkumur perlahan 1 kali saja dengan air bersih. Lalu, bersihkan sikat gigi, simpan tegak dengan kepala sikat berada di atas. Sebaiknya, sikat gigi diberi penutup dan disimpan masing-masing. Jangan bercampur dengan sikat gigi milik orang lain, termasuk anggota keluarga. Hal-hal yang perlu diingat dalam sikat gigi. Yang pertama adalah, sikatlah gigi dengan teratur dan benar, minimal 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur dengan pasta gigi berfluoride. Berikutnya, jangan lupa sikat gigi setelah makan makanan yang manis dan lengket seperti coklat, permen, dan dodol. Lalu, hindari makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Yang terakhir, makanlah buah-buahan yang berserat. Nah, gitu teman-teman, cara menjaga kebersihan untuk diri kita. Jangan lupa ya teman-teman, hidup bersih dan sehat dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari membiasakan cuci tangan, menjaga kuku agar tetap pendek, buang air besar dan buang air kecil di jamban atau di WC, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kesehatan gigi kita. Nantikan kami di video selanjutnya ya teman-teman. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Dah.